Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Amanah Corp, disponsori oleh Bisa Top Up, Smart Way to Pay, aplikasi bermanfaat untuk kalian bisa beli-beli pulsa, token listrik, pakai data dan lain sebagainya ya. Banyak sekali, jadi yang belum download Bisa Top Up. Nah, hari ini spesial, kita mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu spesial di kantor ini, Zikrila. Panggilannya Zikri, Ya. oke, atau kadang Zik. Nah, Zikri ini adalah orang yang paling dicari di kantor. Gitu. Jadi kalau Zikri nggak ada, 1 jam aja itu kantor bisa berantakan. Gitu Bisa ya. kacau banget. Oke, nah jadi memang fokus kita ngobrol tentang kehidupan Zikri ya. Jadi maksudnya ada banyak inspirasi yang bisa digali dari Zikri. Pertama mau nanya nih, Zikri asli dari mana? Asli Aceh. Aceh. Ya, Aceh Toto. Aceh Tok. Iya, Aceh Tok. Acehnya di mana? Sigli tepatnya di daerah Pidijaya lah. Sigli di Pidijaya. Ya. Itu kalau dari Medan berapa jam? Kalau dari Medan lebih kurang 10 jam gitu, udah sekitaran 10 gitu jam lah ya. ya, 10 Oke, jam. sekarang Zikri usia Usia sekarang 22 tahun, Bang. 22 Iya, tahun. 22 tahun. Masih sangat muda ya. Berarti Hampir tua. sekarang Zikri ini di Amanah Corp adalah sebagai officer. Iya, ya, jaga sini. Officer. Mungkin kalau bahasa lain di kantor-kantor lain OB ya gitu. OB, tapi di Amanah Corp kita nyebutnya officer Officer, ya. ya. Karena memang ini pekerjaan penting dan keren. Nah, walaupun Zikri OB, tapi dengar-dengar Zikri lagi kuliah ya. Iya, alhamdulillah juga. Kuliah di mana? Kuliah apa? Jangan dijawab dulu. Ini nanti terakhir belakangan akan kita bahas tentang kuliahnya Zikri ya. Dia kuliahnya di mana, kuliahnya apa, dan kenapa dia mau kuliah gitu ya. Oke, pertama dari masa kecil Zikri dulu. Iya. Berarti kalau umur 22 lahir tahun Tahun 2000 ya. saya. 2000. 2000 di Sigli tadi. Iya, ada. Sekolah di Sigli dari Sekolah di mulai sana juga, SD di kampung juga, Iya. SMP, SMA di situ juga, Bang. SD, SMP, SMA Iya, di Aceh juga saya. di Aceh. Iya, masih Berapa dewasa. bersaudara, Zik? Kami 5, saya kebetulan yang pertama, Bang. Oke, berarti Saya tulang apa tulang punggung. Iya, kayak gitulah. Tulang punggung keluarga. Ini menarik nih. Iya. Terus adik-adik berarti masih sekolah dong. Masih sekolah semua ya, masih sekolah. Yang paling kecil umur Yang berapa? paling kecil umur pokoknya kelas 3 SD yang paling kecil, Kelas cowok. 3 SD. Iya. Tapi alhamdulillah orang tua masih lengkap. Alhamdulillah masih lengkap. Alhamdulillah berarti keluarga semua di kampung. Iya, di kampung semua di Aceh. Ada yang di perantauan juga, ada juga. Ada juga yang merantau di Medan. Iya, di Medan ya, Mas. Di Medan itu apa kuliah? Bukan kuliah sih, dia kerja. Kerja. Iya, Oke, itu yang nomor 2 berarti. Iya, nomor 2 situ. Nah, terus Zikri itu dari kecil itu hobinya apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau hobinya sih waktu kecil banyak ya hobinya. Pertama kan main-main, kalau pas masih kita bocah kan enak main-main. Kalau gitu, main itu bukan hobi, Zik. Semua kita suka main. Apalagi anak kecil. Hobi itu mungkin dari kecil. mainnya Main bola. apa? Spesifiknya apa? Main bola. Bola atau gitu. bola ya. Cuma kalau hobinya lebih suka itu basket. Cuma saya nggak bisa basket. Cuma Oh, basket sangat terlihat sekali dari posturnya ya. Suka main basket. Iya, tapi mirip ya. iya, keker gimana gitu ya. Tapi jarang main basket. jarang main Oh, basket. suka Cuma aja ya, tapi jarang lihatnya main. suka itu, kalau sering lihat di TV kan suka aja. Oke, nah kalau di kampung dulu sama temen-temen pas masih kecil sering main bola pasti ya. Dia sering main bola di sawah dulu, di sawah Nah, ya. apalagi gitu. kayak di kampung memang masih banyak lahan kosong. Dia masih banyak Kita banget bisa Bang, main situ. bola di mana aja gitu ya. Terus menarik, Zikri tumbuh besar di Sigli Iya. sampai SMA. Terus gimana ceritanya Zikri bisa sampai ke sini, ke Jakarta? Terutama kemarin habis pandemi ya, kalau nggak salah ya, habis Oke. pandemi. Kebetulan di sini yang OB di sini ya, officer sini dia keluar kalau nggak salah pas Yang sebelum Zikri. Ya, sebelum Oke. saya sini dia keluar. Terus pas kemarin lagi butuh orang juga, terus ditelepon sama Bang Hadafi Bang juga. Hadafi. Iya, gitu. Tunggu, sama Bang Hadafi hubungannya apa? Saudara. Saudara, oke, ini menarik. Artinya, Masya Allah ya, Bang Hadafi mau mengajak saudaranya untuk berkembang ke ibu kota. Cuman kan nggak segampang itu, Zik. Namanya kita udah terbiasa di kampung,
Gue penasaran apa alasan yang bikin Zikri mengiyakan ajakan Bang Hadafi jauh nih dari Zigli kan, dari Sigli sampai ke ibu kota nih ya, ke sini untuk kerja jauh dari orang tua. Itu gimana ceritanya waktu itu? Cerita sih emang dari dulu ya udah pengen ke Jakarta nih sama temen juga. Oh ada lowongan nggak satu untuk saya untuk berangkat ke Jakarta sini. Nah itu udah lama sih, cuman kebetulan pas kemarin juga ada lowongan terus di telepon sama Bang Hadafi. Saya iyain aja, waktu itu emang suka banget gitu, pengen ngerasain suasana hidup di luar di luar Pulau Sumatera gitu. Iya. Tapi sama orang tua waktu itu gimana tuh ngelepas Zikri untuk merantau? Iya aja gitu. Gimana, berat ya pasti? Ya kalau orang tua sih ya berat ya, cuman berat tapi memang ya namanya perjuangan hidup ya. Iya gitu Bang. Cuma orang tua juga ngedukung gitu. Ya udah besok ke Jakarta gitu. Itu yang penting. Hati-hati ya, terutama jujur pas kita kerja. Nah itu paling penting, itu pesan orang tua sih gitu. Pesan orang tua yang penting jujur, kemanapun kita berangkat yang penting jujur. Nah itu poin pertama ya. Itu poin pertama. Ya penting. Terus akhirnya kesini dengan budaya yang berbeda, dengan jauh banget ini. Kehidupan yang berbeda. Ada kaget nggak, culture shock nggak, kaget gitu sama budayanya gitu? Kaget banget serius, apalagi orang Aceh kan identik dengan syariat Islam itu Bang. Betul, ya. Pas kita nyampe ke Jakarta sini banyak lihat misalkan misalkan cewek itu pakai pakai aurat gitu ya. Aurat gitu kayak waduh, ngeliat kayak panik gitu. Tapi ngeliatnya waduh apa ini bagus nih gitu. Bukan itu juga kayak juga. Waduh tapi kayak aneh gitu kaget kan. Ya. Kaget kan, terbiasa kita di sana nggak ada ini ya. Misalkan orang diwajibkan juga di situ. Iya betul, menutup aurat ya. Di situ. Cuman yang paling penting ingat tadi pesan orang tua ya, pertama jujur. Iya, pertama jujur itu poin pertama itu. Itu modal pertama ya gitu, modal hidup kita itu jujur. Nah, terus waktu awal-awal di sini kesulitan nggak sama mungkin perbedaan makanannya, lingkungannya? Nah, ya betul sih, agak beda sih soalnya dari ngomongnya nih. Ya ngomongnya saya masih ATT ya, kalau orang Aceh bilang Aceh Toto. Apa itu ATT? ATT itu Aceh Toto. Oh. Kayak mendok gitu. Oh, mendok. Iya, mendok, pas ngomongnya agak mendok gini. Aceh Toto gitu ya. Gitu ya. Aceh Toto. Mendok. Oke, terus Dik. Terus kalau apalagi yang bikin sulit? Makanan juga gitu, terus makanan agak kurang ini juga ya, kurang bersahabat ya gitu juga. Cuman paling kalau makanan sih nasi. Karena kan di Aceh itu makanan berbumbu gitu ya, terus pedas-pedas juga kan. Di sini di lingkungan Jawa banyak kan yang nggak terlalu agak seperti manis itu. Gitu. Di sini agak manis. Tapi masih oke lah di daerah kita di Depok, Depok ya masih banyak. Bahkan ada mie Aceh enak juga di dekat sini kan gitu. Artinya makanan mungkin nggak terlalu. Iya, nggak terlalu inilah, kalau makanan nggak terlalu di pergaulan. Gitu. Ada nggak teman di sini yang bukan orang Aceh? Ada banyak. Banyak. Itu gimana bisa kenal? Kenalnya emang dari teman-teman pas belanja ini itu kan keperluan ala-ala kantor gitu, kenal gitu juga. Terus ada yang jadi langganan juga gitu. Itu artinya membangun relasi ketika belanja kebutuhan kantor. Nah, ada itu juga. Tapi teman yang Aceh juga banyak di sini. Ada teman Aceh juga banyak di sini. Di mana-mana banyak orang Aceh sini. Iya, orang Aceh di mana-mana emang. Nggak di sini. Di rumah gue juga banyak orang Aceh. Tapi gue harus akuin orang Aceh itu solid-solid. Karena contoh kecilnya ya teman-teman. Jadi misalnya dia usaha nih warung sembako, itu semua karyawannya ya orang Aceh juga semua. Orang Aceh satu keluarga itu mereka benar-benar solid. Ngajakin intinya gitu ya, kayak Bang Hadafi aja ngajak Zikri kerja ke sini untuk berkembang gitu ya. Nah, terus Zikri kan officer nih. Kalau di kantor kan kegiatannya sehari-hari apa aja tuh? Terutama kan kita jaga kawasan kantor ya, terutama dari kebersihan. Gitu. Iya, gitu kita jaga kebersihan gitu. Berarti jadwal pagi nyapu. Iya, pagi nyapu, habis bangun subuh. Kadang ngepel gitu dulu. Cuci piring juga ya. Cuci piring gitu. Apa yang paling Zikri kesel nih dari teman-teman yang ibaratnya ya perbuatan apalah gitu yang akhirnya merepotkan Zikri gitu. Ini nggak apa-apa biar yang nonton khususnya karyawan amanah bisa tahu diri gitu. Apa gitu? Yang agak kesel sih sampah ya, bukan sampah kan. Sampah sembarangan. Iya gitu. Di meja kan ada tersedia tong sampah situ. Tong sampah kita banyak ya, di tiap lantai itu ada gitu ya. Iya ada. Terus masih ada sisa makanan ditaruh di meja sembarangan gitu. Iya. Terus itu sih terutama sih. Apalagi ya? Ngabisin makanan nggak ya? Sehari udah habis deh, makanya sampai sehari. Nggak sampai sehari. Ya, sejam udah habis. Jadi di amanah ini guys, kita ada kulkas yang isinya itu nanti Zikri ngisi snack-snack. Entah itu
ciki-cikian atau roti-rotian gitu ya. Snack ringan lah. Itu harusnya sih bisa buat 3 hari gitu ya. Iya, Tapi 3 hari, ceritanya 3 hari. sehari nggak sampai udah habis ya. Nggak nyampe. Baru dimasukin langsung habis. Bahkan yang korban tuh Bang Hadafi sama Bang Firman. Nah, nggak pernah dapat. kadang misalkan datang Bang Hadafi atau Bang Firman Buka pas kulkas, orang kosong. kosong, nggak enak rasanya. Nanti dikira Zikri nggak belanja ya. Iya. Oke. Ya harapannya teman-teman Amanah Corp bisa kita jaga kebersihan masing-masing lah. Kalau makan sampahnya kita buang sendiri gitu ya. Kalau bisa nyuci piring yang kita pakai sendiri juga cuci aja gitu ya. Walaupun gue jarang. Nggak canda juga. Oke. Nah ini kita lanjut ke pembahasan kuliah Zikri tadi nih. Jadi gue pribadi jujur gue salut sama Zikri ke Jakarta merantau jauh dari orang tua, terus di sini sebagai officer dan Zikri lagi kuliah. Kuliah di mana? Di Unindra Pasar Minggu. Unindra, Universitas Indra Prastagiri. Iya, Prastagiri ya. Iya. Jurusan? TI. TI itu teknologi informatika. Teknologi informatika ya. Berarti IT kan? Iya. Wow, Lagi belajar juga nih. Ini adalah sorry ya kalau gue sebut OB ya. Iya, OB yang calon programmer handal. Masih belajar juga. Ya nggak apa-apa, kan masih kuliah. Iya. Udah berapa semester? Baru maba kemarin. Oh, Ini, baru iya, masuk. Ini mau UAS. Iya, ini mau Berarti UAS semester juga, pertama masih? Ya, semester pertama. Ini mau UAS, oke. Terus kenapa sih motivasinya apa? Kenapa kuliah dan kenapa TI? Pas pertama kita lihat perkembangan dunia itu ya kan makin canggih, dunia makin hari makin canggih gitu kan perlu juga ya orang kayak gitu. Ya. Ya itu kan penting banget sih seharusnya kalau kita pikir kayak gitu tuh. Apa karena ngelihat Bang Hadafi, wah nih ya kayaknya itu termotivasi juga itu. Ya itu termotivasi juga. besar nih potensinya. Terus gitu ya. lingkungan IT juga Anak IT nih. juga. Nah, terus bisa tanya-tanya sama temen Bang Imron. Wah ini sama curang Bang nih, Nana. dia banyak nih gurunya nih, dosennya banyak ya. Karyawan Amanah Corp, programmernya guru dia semua gitu ya. Nah Banyak, terus motivasinya itu, tapi gimana? Ada motivasi lain nggak, maksudnya? Apakah ingin mengangkat derajat keluarga? Nah itu terutama sih kalau Nah, itu boleh keluarga. ceritain Itu aja. terutama itu. Apalagi kita Ceritain orang aja. yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Nah siapa ya orang yang nggak pengen orang tua bahagia itu, terus lihat Oke. anaknya punya gitu kan. Betul, betul. Amin, gue doain. Amin, iya, Pak. Jauh-jauh ngerantau ya, mudah-mudahan ya sukses. Iya. Tapi gimana kuliahnya, susah? Ya kalau dibilang susah ya agak susah. Cuma itu percobaan Bang, itu permulaan. Iya pasti. Jadi Susah kan susah banget itu. yang penting kalau gue boleh pesan ya jangan menyerah gitu ya. Iya, Artinya namanya kuliah apalagi hal baru IT, ya udah yang penting gigih aja, belajar terus. Terus pas pertama masuk agak minder nih. Kenapa minder? Gini lihat Karena teman-teman. OB. Iya bukan itu enggak ini juga sih, terus lihat teman-teman kan mereka ada yang basic dari SMK itu ya. Nah, terus saya dari nol banget gitu. Oh, itu. mindernya karena pengetahuannya ya, pengetahuan, ya. apalagi Tapi nggak saya- pernah minder karena gue pekerja officer nih, nggak pernah. Ya? enggak. Nah itu nggak Enggak boleh. sih, enggak, itu. Itu nggak boleh karena officer nih kayak Zikri sama setingkat Bang Hadafi juga kita sama di sini. Jadi ya semua posisi penting kan gitu. Artinya jangan pernah minder karena kondisi kita Terus saat teman ini. juga pada kerja juga kan, saya kuliah ini karyawan ya itu. Iya. Nah itu terus teman pada kerja juga, ada juga yang kerja kayak saya, ada juga. Kerja ada juga. Ada juga. di Emang perhotelan ngambil gitu kelas juga. karyawan ya. Kelas karyawan. Om. Oke, terus berarti cita-citanya apa sih? Ditanya sih kepengen sih jadi programmer ya. Pasti Iya, ya programmer. Kerja Programmer gitu. yang apa gitu. Kalau programmer tuh kan ya profesi banyak, programmer. iya, profesi, ya. Tapi cita-cita besar yang pengen gue tanya ini tuh, wah suatu saat gue pengen jadi programmer yang punya ini, terus bisa berangkatin bisnis nih. orang tua haji apa? Punya bisnis nih pengen walaupun nggak ada. Punya bisnis. Cita-cita besarnya apa sih kalau buat orang tua tuh apa? Kalau cita-cita besar buat orang tua apa ya, pokoknya pengen ngebanggain itu terutama Pengen dulu. ngebanggain orang tua itu dan terutama. pengen nyekolahin adik-adik ya. Iya itu sih itu Sampai terutama tinggi itu, juga, sampai pada tinggi kuliah ya. Iya. Pengen kuliah mereka. Intinya sampai mengangkat derajat keluarga ya. Amin, amin, amin. Nino. Nah, mungkin terakhir sebelum kita ada segmen games, gue ada games kecil-kecilan. Oh. Gue mau nanya harapan Zikri, baik buat Zikri sendiri, terus nanti harapan buat Amanah atau bisa top up. Harapan buat Zikri dulu nih. Zikri berharap apa ke depannya? Bisa top up. Berharap langsung naik gaji gitu. Ya, terutama bisa top up berkembang Amin. banyak gitu, Amin. terus jadi kayak perusahaan-perusahaan yang paling gede gitu ya. Amin. Pengen segitu. Dan nggak menutup kemungkinan nanti Zikri ya nggak selamanya kan jadi officer, apalagi nanti udah makin kuliah, makin jago,
Zikri jadi programmer di sini. Amin. Udah, ada lagi nggak harapannya buat bisa top up? Lebih dikenal sama orang sih gitu Bang, lebih terus mau bilang juga kan bisa top up ada aplikasi ini yang agak murah itu ya, transaksinya murah gitu. Harganya murah. Terus saya sendiri pakai itu juga, itu ngirim duit ke kampung pakai itu, kadang ngasih pulsa itu ke adik itu. Berarti sering ya? Memang berarti tiap bulan ngirimin ke orang tua ya? Ya kan itu sering. Salut. Keren. Walaupun nggak banyak ya, apa itu wajib lah kita. Iya, keren sih. Dan kalau yang udah follow Instagram Bisa Top Up harusnya sering ngeliat Zikri jadi konten ya. Yang terbaru itu konten kebunanya. Harganya di mana? Yang belum follow Instagram Bisa Top Up. Dan kepoin aja banyak Zikri di dalamnya. Oke Zik, kita masuk ke ada games kecil-kecilan gua. Gua akan nanya pertanyaan, Zikri jawab cepat aja. Gua ngasih pilihan ini atau ini. Zikri jawab cepat aja. Iya. Gitu ya. Iya, siap. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, nyapu atau nyuci piring? Nyapu. Ya. Oke. Kedua, ngerjain tugas kuliah atau beberes kantor? Dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke. Saya agak susah juga nih, misalkan kalau nyapu gak nugas kuliah, nanti pas nyampe kuliah agak susah juga. Oke. Enggak, tapi dari porsinya, aduh lebih berat mana nih, tugas kuliah apa beberes kantor? Kuliah sih. Kalau ada dikasih tugas itu, waduh agak pemahamannya agak susah Bang. Iya, insya Allah nanti lama-lama kan paham. Iya. Pertanyaan selanjutnya, jadi karyawan apa jadi pengusaha? Jadi pengusaha, amin. Amin. Pengusaha apa pengennya? Pengennya di dunia IT juga pengen dunia banget IT. Berarti pengen bikin saingannya Bang Hadafi ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kerja sama, sukses bareng-bareng. Pertanyaan selanjutnya, pantai atau gunung? Lebih asik ke gunung sih, pengen yang alami itu yang ada. Padahal kan lu anak pantai. Gimana? Cuma pantai udah terbiasa gitu ya. Iya, terbiasa dulu kan di kampus sering sore. Oke, masuk akal. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir. Ibu atau ayah? Ibu kan, kalau dari rekaman ibu baru tuh ayah gitu. Ya, berarti Mas Zikri lebih dekat sama ibu ya? Iya. Kalau curhat sering ke ibu juga. Curhat sering ke ibu? Iya. Berarti sering minta doa ke ibu? Iya gitu. Oke, ini terakhir gue request. Iya. Gue request. Ya mudah-mudahan nanti kan keluarga Zikri nonton. Gue pengen Zikri ngomong ke ibu apa yang mau Zikri omongin pakai bahasa Aceh nggak apa-apa? Serius. Ngomong ke ibu apa yang mau disampaikan? Yang pertama yang mau disampaikan doa orang tua dulu ya gitu. Iya. Mau pakai bahasa Aceh apa bahasa Indonesia? Doain orang tua doain anak gitu. Ya, ngomong itu udah ke pasti ibu. sih. Anggap ibu nonton nih, cepet. Doain gimana ya, bingung juga. Nggak apa-apa, keluarin aja. Mau bilang juga apa ya gitu, misalkan doain terus anaknya di perantauan gitu. Semoga bisa ngebahagiain kedua orang tua gitu. Amin. Ibu sehat-sehat di rumah. Pengen kalau ada duit pengen ngajakin orang tua umroh gitu. Amin. Kita doain semua ya. Teman-teman kita doain semua. Amin. Ya mudah-mudahan ibu bapak sehat-sehat di rumah. Amin gitu. Terus pengen lihat anaknya sukses sebelum orang tuanya nggak ada, pengen banget itu. Semoga bisa lihat anaknya sukses dulu. Orang tua kita semua yang masih ada sehat-sehat dan bisa merasakan kebahagiaan dari kesuksesan kita gitu ya. Anaknya, gitu. Dan bagi orang tua, mungkin teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada, kita doakan semoga Allah bangun taman surga gitu ya. Dan nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Kalau buat bapak ada yang mau disampaikan nggak? Kalau bapak sih ya ada sih, cuman agak gimana ya? Agak kurang gini sih, kurang dekat juga sama bapak. Dekat juga bapak sama dekat banget. Kurang lebih sama maksudnya. Ya kurang lebih sama, cuma cara jelasin ngomongnya agak ini sih. Pokoknya ibu dan bapaknya Zikri, saya salut sama Zikri. Kita tolong bantu doa. Insya Allah kita yakin sih. Gue yakin sih insya Allah lu ke depan jadi orang hebat, Zik. Itu aja sih. Thank you. Sorry nih sampai berkaca-kaca. Nggak apa-apa. Gue juga perantau ya. Dan gue merasakan apa yang Zikri rasakan. Apalagi kalau kita lagi ingat orang tua gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi buat semuanya. Cukuplah itu aja. Terima kasih banyak Zikri. Karena cuci piringnya udah banyak tuh yang nunggu. Udah banyak. Iya, udah banyak antrian piring kotor. Ya insya Allah gue doain Zikri sukses kuliahnya, kerjanya. Nanti jadi apa yang ingin Zikri cita-citakan tadi. Iya, amin. Amin, thank you. Ya bang. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.